Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Dandi. Di sini saya akan melakukan tutorial cara mendownload MP4 dan basic dari MP4-nya tersebut. Pertama kita tutorial downloadnya dulu ya. Pertama itu buka website www.ddmax.co.id. Kemudian klik platform. Lalu klik DDMax MP4 PC. Kita scroll ke bawah. Di sini ada Windows, Android, iOS, OS X, dan WebTrader. Di sini kita pilih yang Windows. Kita save file. Jika sudah mendownloadnya, lakukan penginstalan seperti biasa. Klik run. Di sini tinggal di next aja ya. Tunggu sampai proses instalisasi selesai. Oke, jika proses penginstalannya sudah selesai, kalian akan otomatis masuk di MP4-nya. Tampilannya kurang lebihnya seperti ini. Ada from open an account. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa klik aja di sini file, kemudian klik open an account. Nah, di sini kita coba yang demonya aja dulu ya. Klik next, new demo account. Kemudian masukkan nama, email, dan nomor teleponnya. Untuk akun tipenya bisa dipilih Forex DMB. Depositnya pilih aja misalnya 10.000. Leverage-nya 1/100. Lalu checklist, I agree to subscribe to your newsletters. Klik next. Di sini ada login dan passwordnya. Ada password investornya juga. Ini bisa buat login di platform lain. Klik finish. Incoming mail. Kita sudah berhasil masuk ke akun demo kita. Di sini bisa kita lihat balance-nya udah ada 10.000 USD. Lalu kita klik salah satu pairnya, misalnya yang ini, klik 2 kali. Nah, kalau misalnya kita baru pertama kali buka chartnya, tampilannya bakal seperti ini. Misalnya kita mau nyilangin gridnya, kita pencet aja Ctrl G. Di sini juga chartnya masih berupa bar charts ya. Di sini bisa kita lihat ada harga open, harga high, harga low, harga close-nya berbentuk seperti ini. Di sini juga ada candlestick dan ada line chart. Yang sering kita gunakan, yang sering trader-trader gunakan itu yang candlestick. Kenapa yang candlestick? Karena lebih mudah untuk dibaca. Kita juga bisa lihat pola-pola candlenya yang bisa kita gunakan untuk menganalisa market. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tutorial transaksi. Kita akan pindah ke akun demo saya yang udah ada history tradingnya ya, supaya lebih enak menjelasinnya. Di sini saya ada akun demo dengan balance 26.000. Oke, di sini ada sell, di sini ada buy. Ini ada di tengah-tengahnya ada ukuran lotnya. Lot itu besaran transaksi, dimana kita bisa atur di sini paling kecil 0,10. Misalnya kita transaksi buy, tinggal kita klik aja buy-nya. Nah, ini kita sudah melakukan transaksi buy dengan lot 0,10. Kalau misalnya kita mau masang take profit dan stop loss, maksudnya take profit dan stop loss itu apa? Take profit itu pembatas keuntungan kita. Jadi misalnya kita mau ambil keuntungan $30, saat transaksi kita sudah untung $30, transaksi kita bakal auto close order, yang artinya kita sudah langsung dapat $30-nya. Sedangkan stop loss itu adalah pembatas kerugian, yang misalnya dalam satu transaksi kita resikokan sekitar $30 juga. Jadi saat transaksi kita sudah rugi $30,
transaksi kita bakal auto close order juga. Caranya gampang, tinggal drag and drop aja. Kalau untuk buy berarti SL-nya ada di bawah, stop loss-nya ada di bawah, tinggal drag ke bawah. Nah, di situ sudah ada SL-nya mau berapa dolar atau berapa pips, sudah kelihatan. Misalnya di sini saya SL 40 dolar atau 40 pips atau 4 poin di SAU. Untuk TP-nya kita drag and drop juga ke atas. Misalnya di sini saya kasih TP-nya 40 dolar juga atau 4 poin. Di SAU ini kalau kita ambil 4 poin kita bisa dapat 40 dolar ya dengan lot 0,10. Simpel aja untuk pemasangan TP dan SL. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pending order. Untuk melakukan pending order itu ada dua cara. Yang pertama, klik new order. Kemudian tipenya ganti jadi pending order. Nah, di sini ada tipenya, ada buy limit, ada sell limit, ada buy stop, ada sell stop. Untuk buy limit itu kita pasang buy limit itu di bawah harga running dengan mengharapkan harga turun menyentuh harga buy limit itu. Misalnya kita contohkan di sini kita pasang buy limit di 17.45. Nah, buy limit itu kita tempatkan di bawah harga running dengan berharap harga running turun menyentuh harga yang sudah kita tentukan tadi di harga 17.45 ini, kemudian lanjut naik. Untuk sell limitnya itu kebalikannya, kita taruh harga sell limit ini di atas harga running, misalnya di 17.55. Nah, dengan berharap harga naik menyentuh sell limitnya, kemudian lanjut turun. Kemudian ada lagi sell stop dan buy stop. Oke, untuk buy stop itu kita taruh order kita di atas harga running, misalnya di 17.60, dengan berharap harga naik menyentuh buy stop ini, kemudian lanjut naik. Sementara yang satu lagi itu ada sell stop. Sell stop ini kita taruh order di bawah harga running, misalnya di 17.40, dengan harapan harga running turun menyentuh sell stop, kemudian lanjut turun. Itu untuk pending ordernya. Ada cara lain yang lebih simpel untuk melakukan pending order. Kita bisa klik kanan, misalnya kita klik kanan di atas harga running. Di sini bisa ada pilihan sell limit dan buy stop. Nah, ini kita bisa geser-geser juga untuk menentukan ordernya mau di harga berapa. Kalau misalnya kita klik kanan di bawah harga running juga kita bisa ada buy limit dan sell stopnya. Kita tinggal klik aja, kemudian tentukan mau order di harga berapa. Nah, untuk pemasangan take profit dan stop lossnya di pending ordernya kita bisa klik kanan dan modify tadi ya. Lalu kita tentukan take profitnya di harga berapa. Misalnya kita mau buy limit kita kasih take profitnya 2 poin atau 3 poin, berarti di 17.50. Dan stop lossnya misalnya kita pasang 3 poin juga di 17.44. Acuannya itu kita yang harga buy limitnya, yang price-nya ini 17.47. Berarti kalau kita mau masang take profit 3 poin, 17.47 ditambah 3 poin, berarti take profitnya 17.50. Sementara untuk stop loss-nya juga sama, 17.47 dikurangi 3 poin jadi 17.44. Kemudian kalau sudah klik modify. Nah, di sini sudah muncul take profit dan stop loss-nya. Stop loss-nya ini tuh ketutupan.
Nah, ini SL-nya. Kalau misalnya kita mau menambahkan chart baru, bisa klik Ctrl M atau klik views dan klik market watch. Nah, di sini ada pair yang bisa kita gunakan untuk bertransaksi. Tinggal dipilih aja mau pair yang mana, lalu klik chart window. Nah, untuk awalan seperti ini tampilannya, ada gridnya. Kalau mau menghilangkan gridnya tinggal pencet Ctrl G untuk menghilangkan gridnya. Semuanya sama ya untuk melakukan transaksi seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk menampilkan hasil trade kita itu bisa klik views, terminal atau Ctrl T juga bisa. Nah, di sini ada balance kita, profit atau loss kita, equity kita, margin kita, free margin kita, dan margin level kita. Di sini semuanya lengkap. Kita tarik ke atas untuk melihat hasilnya. Kita klik di trade. Nah, ini hasil transaksi kita yang masih berjalan, yang masih floating. Kalau yang sudah di close ada di akun history. Kalau yang menyentuh TP itu biasanya di bagian TP-nya ini ada warna hijau, itu artinya TP kita udah kesentuh sama market. Kalau misalnya di bagian SL-nya ada warna merah, berarti SL-nya yang kesentuh sama harga yang running. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan indikator. Untuk menambahkan indikator itu bisa bisa klik ini indikator list. Nah, di sini ada beberapa indikator ya yang bisa kalian gunakan. Gunakanlah indikator yang sudah kalian kuasai. Misalnya di sini saya mau coba moving average. Periodnya 21, metodenya eksponensial, warnanya kuning nggak apa-apa. Kalau sudah bisa klik OK. Nah, di sini sudah ada moving average-nya yang warna kuning ini. Misalnya mau ditambah lagi indikatornya, misalnya stochastic oscillator, periodnya 1437, tinggal OK aja. Nah, udah muncul, gampang ya untuk nambahin indikator. Selanjutnya misalnya cara nambahin trend line. Cara nambahin trend line itu gampang, di sini udah ada, tinggal klik aja. Nah, draw trend line, klik. Langsung kita drag and drop aja di chartnya, kita tarik. Nah, ini untuk trend line. Di sini juga ada vertical line, horizontal line, trend line, equidistant channel, Fibonacci retracement, text, masih banyak lagi. Nanti mungkin di kesempatan selanjutnya saya bisa jelasin satu persatu fungsi dari indikator-indikator tersebut. Selanjutnya di sini ada time frame. Ada time frame M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 dan monthly. Time frame itu maksudnya dalam satu candle ini, nah dalam satu candlestick ini misalnya ini time frame-nya M1 ya, atau 1 menit. Dalam satu candlestick ini itu waktunya 1 menit. Jadi tiap 1 menit sekali candlenya bakal muncul lagi candle baru. Sama yang lainnya juga sama, misalnya ini 5 menit, artinya satu candle itu 5 menit sekali. M15 berarti 15 menit sekali, M30 berarti 30 menit sekali, H1 berarti 1 jam sekali, H4 4 jam sekali, D1 atau daily itu 1 hari sekali, W1 atau weekly itu 1 minggu sekali, dan yang paling besar itu monthly atau 1 bulan sekali. Jadi dalam satu candle ini waktunya 1 bulan setiap pergantian candlenya. Di sini juga kita bisa ubah chartnya jadi bar chart ya di sini, atau jadi garis-garis gini aja. Tapi paling sering digunakan itu yang candlestick ini. Paling enak buat dibaca itu yang candlestick.
Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai spread. Nah, ini ada bid dan ask. Itu maksudnya penawaran dan permintaan. Untuk melihat spreadnya kita gampang aja, tinggal klik kanan, langsung klik spread. Nah, di sini ada bid dan di sini ada ask-nya ya. Ya, nah yang di sini itu adalah selisih dari kedua harga tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan spread. Di sini udah jelas dari setiap pairnya, udah ada jumlahnya, bisa kita lihat. Oke, selanjutnya misalnya kita ke Ctrl T atau bisa klik view, langsung klik terminal. Ya, saya akan jelaskan di sini order itu, ini itu ID ordernya, ID order dari transaksi kalian. Di sini ada waktunya, waktu kalian bertransaksi itu kapan, tipenya itu buy atau sell, size-nya itu atau lot-nya itu berapa, simbol itu pair-nya apa, price itu kalian transaksi di harga berapa, SL itu kalian pasang SL-nya ada di harga berapa, TP itu kalian pasang TP-nya ada di harga berapa, time itu waktu kalian nge-close ordernya itu jam berapa, price itu kalian nge-close ordernya itu di harga berapa. Sini ada swap juga. Swap itu bisa dibilang sebagai biaya inap. Biaya inap misalnya kalian transaksi floating lebih dari 1 hari, itu ada biaya inapnya. Kalau yang 00 ini berarti kalian transaksi tidak lebih dari 1 hari. Di sini ada profit kalian berapa, akumulasinya, plus atau juga bisa minus. Kalau minus ini artinya loss. Yang paling bawah ini profit atau loss, ini adalah akumulasi dari profit atau loss transaksi kita sebelumnya, diakumulasikan jumlahnya segini. Di sini kredit, kalau di Redeemers kita nggak ada kredit ya. Deposit itu modal awal kita, withdrawal itu penarikan dananya. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.